Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Di antaranya yaitu nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa Islam hingga saat ini. Setiap muslim tentu ingin mengetahui cara cepat meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab akan banyak berkah yang didapat ketika umat muslim mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, maka berikut adalah uraian terkait dengan beberapa cara atau amalan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu bertaubat. Bagi umat Islam yang ingin meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala secara penuh, yaitu ia harus rutin menerapkan satu kebiasaan ini dalam hidupnya, yaitu adalah bertaubat. Bertaubat adalah meninggalkan kebiasaan buruknya dan berubah untuk menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan bertaubat kepada kita dengan kalimat tubu sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu Al-Baqarah ayat 54, surat Hud ayat 3, ayat 52, ayat 61, ayat 90, surat At-Tahrim ayat 8, dan juga surat An-Nur ayat 31. Sesungguhnya pengulangan perintah kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwasannya manusia banyak sekali kesalahan, banyak sekali kerugian. Maka dari itu kita seharusnya banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap anak Adam atau anak manusia pasti sering berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang mau bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita menyadari selaku manusia yang diistilahkan para ulama sebagai tempatnya salah dan khilaf. Istilah tersebut disandarkan pada sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di waktu siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku ampuni kalian." Teladan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang dimaksum, yaitu senantiasa terjaga dari kesalahan beliau, senantiasa beristighfar tidak kurang dari 70 kali setiap harinya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata
bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Dalam catatan fikih, istighfar itu selain memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala dosa dan kesalahan, juga menjadi solusi terhadap segala permasalahan yang ada yang harus kita hadapi setiap harinya. Kita selaku manusia biasa tentu saja tidak akan terlepas dari dosa dan salah. Karena itu, penyebab dosa ada di sekeliling kita dalam banyak bentuk, baik media maupun aplikasi di setiap situasi dan kondisi. Banyak dosa yang merongrong kita untuk berbuatnya. Maka janganlah malas untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala dosa yang kita miliki diampuninya, dan juga agar kita dapat meningkatkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu berzikir. Cara kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala juga dapat dilakukan dengan berzikir, sebagaimana yang dilakukan oleh para anbiya, di antaranya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus, Nabi Adam, dan juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mereka mendawamkan berzikir sebagaimana tersurat dalam Al-Qur'an maupun hadis, yaitu yang artinya, dan ingatlah kisah Yunus atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kamu tidak akan menyukainya, maka dia berdoa dalam yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Dan bacaan zikir ada 3. Yang pertama yaitu tasbih. Bagaimana bacaannya? Yaitu Subhanallah, yang artinya Maha suci Allah. Yang kedua yaitu tahmid. Bagaimana itu? Yaitu Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Yang terakhir yaitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Rasulullah senantiasa berzikir dengan mengulang-ulang kalimat thayyibah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang artinya, Rasulullah bersabda, ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada 4 hal, yaitu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Keempat kalimat ini boleh dimulai sesuai yang ia hendaki. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Cara lain meraih cinta Allah dengan membaca Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik itu ada di posisi yang terhormat, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai ilmunya dan kaidahnya, maka dijamin bersama para malaikat. Dari keterangan di atas dapat kita pahami bahwa kita sedang membaca Al-Quran, hakikatnya sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya membaca Al-Quran merupakan zikir yang utama. Untuk itu, bacalah Al-Quran dengan tuma'innah, seperti kita sholat, dan dengan tertil, dengan tenang, sambil meresapi makna yang dibaca.
Yang terakhir yaitu berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan bahwa diri kita lemah tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu bagian dari ibadah. Jangan pesimis untuk tidak dikabulkan. Teruslah berdoa, maka Allah akan mengabulkan sesuai keinginannya. Mungkin bisa jadi langsung dikabulkan saat itu, mungkin pula menunggu waktu yang tepat untuk mengabulkan doa yang engkau minta. Itulah beberapa langkah-langkah untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan suci Ramadan. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.